Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam Mirsa, saya Dwi Anggia kembali menemani Anda di Dua Sisi malam hari ini Mirsa. Seperti Anda lihat dari cuplikan di awal bagaimana kontroversi mengenai pondok pesantren Al Zaitun ini masih terus bergulir. Yang terbaru kita melihat bagaimana adanya indikasi perputaran uang, transaksi triliunan rupiah dan ratusan rekening yang dimiliki oleh pengasuh pondok pesantren yaitu Panji Gumilang. Kemudian mulai dengan kontroversi sholat Idul Fitri, saf laki dan perempuan yang dicampur, kemudian ada kontroversi terkait dengan salam Yahudi yang digaungkan di dalam pondok pesantren, dan juga sampai adanya tudingan bahwa ada jaringan NII di dalam pondok pesantren Al Zaitun. Malam hari ini kami akan berbincang mengenai hal ini, dan saya juga sudah mendapatkan wawancara saya dengan seorang anggota NII aktif. Dalam wawancara yang akan Anda saksikan beberapa saat lagi ini, kami sengaja merahasiakan identitas dari narasumber kami untuk keselamatan dan juga keamanan si narasumber. Dan narasumber yang saya wawancara ini sudah kami verifikasi yang bersangkutan merupakan anggota aktif NII dan juga istri dari seorang petinggi NII di salah satu wilayah di tanah air yang menceritakan bagaimana proses pengumpulan dana yang ia lakukan hingga akhirnya berkaitan dengan Al Zaitun. Kami akan hadirkan perbincangannya kepada Anda berikut ini. Ibu Mawar, saya mau verifikasi terlebih dahulu. Anda ini siapa dan apa kaitannya dengan NII, apa kaitannya dengan Al Zaitun? Anda bilang Anda anggota NII? Iya, masih aktif? Kalau nama mungkin masih terdaftar, tapi saya termasuk orang yang biasa aja lah, bukan orang yang kalau kan ada yang sampai taat sekali, yang saya gimana ya, saya masih terdaftar tapi saya termasuk orang yang biasa saja. Suami masih aktif terdaftar masih sebagai pengurus ya. Untuk wilayah di Indonesia? Ya. Salah satu wilayah di Indonesia? Ya. Tidak bisa disebutkan ya wilayahnya. Ya. Kemudian sebagai apa posisinya persisnya di NII ini? Itu kan kita bilangnya gerakan bawah tanah ya, jadi nggak akan mereka menyebut dirinya itu sebagai NI. Seperti orang umum aja, kerja biasa, normal, seperti kebiasaan kita bersinggungan dengan di luar tuh ya biasa, kerja kantoran yang punya bisnisnya bisnis kayak gitu. Termasuk suami Anda juga punya kantoran? Jadi, artinya orang yang berpendidikan tinggi lah ya? Oh iya, bukan orang bodoh kalau saya bilang. Jadi, tapi ya mungkin kalau saya bilang kita tuh semua dapat, sebenarnya awalnya kan ilmu agama ya. Jadi ada ayat-ayat yang kita sebagai muslim tuh mengakui bahwa misalnya ibaratnya membela agama Allah, bersedekah, pokoknya meminjamkan harta untuk kepentingan itu, iya di jalan Allah itu kan janjinya tuh kan pasti surga, seorang mujahid yang ya kan kita juga contoh sahabat-sahabat Nabi kan bahwa hartanya pun untuk kepentingan agama. Jadi kita pikir itu yang membuat Anda dan keluarga mau akhirnya ya, suami Anda juga. Sebenarnya orang Islam mengakui bahwa itu kan memang benar gitu loh, untuk kayak gitu sih iya. Tapi ketika praktek di jalannya banyak yang kalau saya ngerasa sih mungkin buat yang lain masih nyaman aja dengan cara yang bikin Anda nggak nyaman apa Mbak Mawar? Misal ya kita per orang misal ditargetkan harus berapa? Ada contoh mungkin yang bisa Anda share ke kita? Contohnya kan ada kayak Jamas, ada iuran yang tiap bulannya buat HR segala macam-macam lah. Iya, contohnya salah satu kayak ini yang dipaksakan begitu? Iya. Tapi Anda nggak rasa terpaksa di awalnya? Ya mau gimana, karena kita waktu itu kan dikumpulinnya rame-rame. Jadi kita minta segini pun, jadi kayak orang udah di semua tuh harus kayak kena semua tuh. Jadi oke ya, semua segini angkanya ya. Boleh saya lihat? Boleh. Mawar. Di sini disebutkan dengan ini menyatakan kesanggupan donatur program penyelesaian pembangunan Masjid Rahmatan Lil Alamin yang terletak di kampus Ma'had Al Zaitun Indramayu Indonesia yang dikelola oleh program Jamas Jahe Membangun Masjid
Ini yayasan tempat suami Anda juga bernaung di sini. Semua yayasan yang namanya di bawah kita diundang ke sana untuk mengikrarkan program Jamas kita sanggup berapa. Jadi dipanggil per wilayah-wilayah itu, ya kita diundang yang namanya dibilang kita warganya NI, misalnya siapa ya diundang satu-satu semua. Bertemu di Al Zaitun semuanya? Jadi per kloter jatuhnya. Nanti per kloter misalnya wilayah daerah mana, ya datang rombongan tuh berapa bis, berapa orang, ada sesi-sesinya lah kayak gitu. Di sini Anda diminta untuk 300 tanaman seharga 20.000, berarti kurang lebih Itu 6 masih juta. Ini masih yang tahun berapa? Tahun Sudah lagi setelah selesai kita tidak pertama dinaikin lagi. Makanya yang saya sempat buka di salah satu YouTube ada yang ibu salah satu tulisannya dibilang kita kayak di apa sih namanya pemaksaan ya sampai dinaikin jadi 3 juta. Itu ya benar. Jadi sedekah sumbangannya naik terus naik lagi. Tiap bulan itu mereka punya target ada kenaikan. Oke. Infaknya itu naik berapa persen. Nah, untuk suami Anda berarti mengelola sebuah yayasan. Boleh nggak saya menyimpulkan ini? Yayasan ini untuk keperluan operasional NII, benar? Di wilayah tempat suami Anda bekerja, beroperasi. Kemudian juga sumbangan ini untuk operasional juga dikirimkan ke Al Zaitun, dikumpulkan. Untuk target di wilayah Anda berapa? Ada nggak target sebulan berapa atau setahun berapa gitu? Yang saya tahu terakhir ya, pokoknya itu kan misalnya wilayah yang suami pegang itu kan jatuhnya misalnya masuknya di tapi yang saya apal tuh kalau nggak salah sekitar ada sekian banyak itu sekitar berapa miliar ya. Itu harus ngumpulin yang akan dikelola tuh sama semua yang ada di bawahnya itu. Apa? Sampai lebih dari 5M, 1M? Pokoknya udah pasti di atas 3M-an. Di atas 3M untuk satu wilayah per bulan. Itu gimana cara ngumpulin? Contoh deh keluarga Anda apa yang bikin kesulitan harus ngumpulin itu? Wajib. Waktu awalnya kan kita cuma dari yang mau usaha, yang dari kerja, lama-lama karena semuanya naik kan. Baru selesai urusan ini, tiba-tiba ada Jamas. Sekarang ada lagi yang namanya Samudra Biru. Samudra Biru itu apa? Yang buat kapal. Apa bikin kapal? Iya, yang sekarang kan ada yang lagi di YouTube juga ada kapal yang mau dibikin galangan ya, galangan kapal atau Samudra Biru itu. Nah itu kan ini belum selesai, target naik lagi, ada lagi. Ini ada lagi. Saya bilang ini target dinaikin, emang gaji naik ya tiap bulan? Oh, emangnya digaji dari NII? Enggak, kita kantoran di luar aja ya. Kita bisnis aja pun kan nggak selalu naik dong. Ini sedangkan dinaikin ini caranya manusia untuk menyelesaikan dari mana? Dan saya tahu di bawah itu ada yang maaf ya, ada yang cuman ART, ada yang cuman jualan apa, ada yang sebagai apa. Dan itu tetap dipaksa juga tuh untuk sedekah. Iya, dia punya target misalnya dalam tanda kutip ikhlas sedekah gitu. Iya, dia bilang misalnya satu keluarga misalnya 3 juta. Dari mana kalau penghasilannya cuma segitu? Emang anaknya nggak makan? Listrik gak dibayar. Itu saya sering pakai logika ngobrol sama suami ya kayak ini ya, ngomong gitu. Kamu kalau ada sesuatu yang nggak benar ngomong dong. Kalau perempuan kan nggak ada jalur gitu ya kan. Oh, yang boleh berinteraksi hanya laki-laki di situ. Iya kan, mereka kan tiap minggu tuh ada berapa kali untuk kumpul kan. Bicara dong, kamu tuh bela yang di bawah. Saya aja udah teriak-teriak nih, saya bilang saya masih punya duit udah ngap, gimana yang di bawah. Saya bilang gitu nih mesti. Terus suami Anda bilang apa? Ya sabar gini, nggak bisa, saya bilang gitu. Suami Anda punya posisi penting nggak di NII ini, di wilayah ini? Dipegang itu ada di wilayah, dia pegang di wilayah jabatannya dia, di yayasan ya dia pegang. Jadi saya bisa bilang cukup posisi yang penting di NII iya, ya suaminya ya. Makanya saya bilang berani bicara dong untuk kebenaran. Saya bilang imam sholat aja kalau salah kita bilang tepok dong. Subhanallah, sadar dia salah. Jangan orang udah salah diterusin terus gitu loh. Nah, Mbak, sebelumnya saya mau mengapresiasi, terima kasih karena Mbak Mawar sudah berani berbicara kepada kami. Boleh tahu nggak apa yang membuat Mbak Mawar akhirnya mau membuka? Padahal kan Mbak masih anggota NII, suami malah petinggi di NII. Apa yang membuat Mbak mau akhirnya atau merasa, oh ini sudah cukup, saya nggak sanggup lagi? Awalnya saya pas ngeliat dari YouTube aja, saya gemes aja kalau ada yang, karena saya terbiasa untuk sesuatu, jujur kenapa sih gitu loh. Ada yang bohong di YouTube Anda lihat? Iya, Apa soalnya? apalagi ketika, saya paling gregetan pas lagi ada yang di
Itu saya gemes banget itu. Apa dengan pernyataan Panji Gumilang? Iya, terus ada lagi, terus kalau nggak ada dari wali santri yang misalnya ngebelain, saya bilang nah ini mah orangnya dia. Jadi ada saya bilang, ini gimana ya caranya saya untuk mengungkapkan, saya bukannya untuk menghancurin ya, saya hanya mengungkapkan sebuah kebenaran bahwa memang ini ada, dana ini lari ke sana itu Apa yang ada? NII ini ada? NII ada. Di Al Zaitun itu ada NII? Bukan jadi warga yang ada di sana yang udah pada di dalam itu ya pasti orang NII. Jadi memang gini loh kan, kayak saya juga dengar di YouTube bahwa orang yang tadinya mungkin guru di sini, oh nggak ngajar di sana, nggak mungkin orang umum di luar sana suruh ngajar di sana, nggak akan mungkin. Jalurnya lewat mana untuk masuk ke sana? Emang tidak bisa akses gampang ke Al Zaitun? Nggak bisa. Sekarang ada sekarang lulusan guru pengen ngelamar deh jadi guru sana, bisa? Nggak bisa. Untuk gampang pasti ada jalurnya yang akan dia ini. Oke, balik lagi, Anda ngerasa gerah dengan kebohongan di YouTube yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Contohnya apa Mbak Mawar misalnya? Ya yang dia bicara Soal duit. dia punya uang banyak, dari mana Yang dia bilang usahanya? uang itu gampang segini kan ya dari usaha saya. Misalnya dari kita. Jadi punya menurut Anda bisnis. dia nggak punya bisnis itu? Setahu saya duit itu memang dari bawah untuk naik ke atas. Lewat yayasan-yayasan yang Iya. di bawah ini, yang Iya. underground ini. Iya. Yang tadi yang dibilang terpaksa orang akhirnya harus memenuhi target sekian M itu, itulah dari situ uangnya. Iya, jadi terserah mau dia dari uang gaji dia, dari uang hasil dia, atau dia mau bantu di yayasan untuk cari donatur-donatur. Yang saya perangbatin adalah ketika bicaranya, yuk sumbangan Jumat Berkah buat anak yatim, tapi duitnya sebenarnya hello. Kenapa? Nggak semuanya buat itu, tapi dia pamennya benar, jadi dia akan tetap ada Jumat Berkah, dia bilang. Anak yatimnya ada? Anak yatimnya ya dia akan cari wilayah dari mana data-data itu akan ada. Tapi benar nggak duit itu tiap? Nggak diserahkan. Ya ada palingnya membuat seberapa segelintir, sedangkan duit yang masuk itu berapa? Ya, itu potongan wawancara saya dengan, saya samarkan namanya, sebut saja namanya Mawar, seorang anggota NII aktif. Saya akan berbincang ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Kombes Dr. Didi Novi ya, sebagai juru bicara BNPT. Selamat malam Pak Didi. Boleh digunakan mikrofonnya Pak ya. Selamat malam ya. Dan juga ada Muhammad Najih Aromaldoni dari BPET MUI, ini Badan Penanggulangan Ekstremis dan Terorisme NUI. Gus Najih, selamat malam. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin mendengarkan dulu dari Pak Didi. Pak Didi, dari perbincangan tadi itu sebenarnya jelas bahwa ini sudah disebutkan. NII itu ada. Ini saksi langsung anggota NII aktif yang bercerita ke saya. Suami Jan juga petinggi di NII. Pertanyaannya, lalu apa yang membuat pemerintah masih tidak bisa bergerak untuk meringkus NII? Jika kami saja bisa mendapat, tidak mungkin pemerintah dan BNPT nggak mungkin nggak tahu kalau operasional atau pergerakan ini itu ada. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Sebenarnya kalau kita bicara NII, kita tidak boleh lupa terhadap sejarah perkembangan NII yang ada di Indonesia seperti apa, dan juga akhir-akhir ini juga Densus 88 sudah melakukan penangkapan anggota NII di beberapa wilayah, baik di Bali, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Jakarta, Jawa Barat, dan itu menunjukkan eksistensi masih ada. Kita masih ingat 2008 Polda Jabar menangkap juga kelompok NII. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, setelah proklamasi kemerdekaan masih terdapat sekelompok organisasi yang berusaha di dalam hasil musyawarah di Sayong untuk mendirikan NII. Kemudian pemerintah sudah mendeteksi itu ada ya. Nah pertanyaan untuk Al Zaitun ini, apakah pemerintah juga mendeteksi nih benar terafiliasi dengan Al Zaitun seperti saya lanjutkan. Kami setelah tahun 62 selesai NII pasca Kartosuwiryo, terjadilah perpecahan-perpecahan dengan berbagai faksi. Dari Filah, Sabilillah sampai dengan faksi-faksi kecil, sampai dengan Komandemen Wilayah 9. Nah, Komandemen Wilayah 9 ini berangkat dari serah terima Adah Jailani kepada Panji Gumilang di Subang tahun 98. Di situ dinyatakan sebagai amir dari atau pimpinan tertinggi dari NII, sehingga kita bisa bilang bahwa NII pada saat itu masih eksis. Apakah sampai sekarang masih ada? Tentunya bisa kita bilang masih ada dengan adanya penangkapan tadi. Kemudian NII ini pun pecah-pecah lagi menjadi
anak-anak mudanya NII berkembang menjadi jamaah Islamiyah setelah dapat sentuhan dari internasional dengan Al-Qaeda, kemudian juga dapat sentuhan dari ISIS, akhirnya ada namanya Jamaah Ansarud Daulah. Jadi bisa kita bilang bahwa ibu kandung dari organisasi teroris yang ada di Indonesia adalah NII, sehingga kita bisa bilang di situ. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Mawar, dia bilang bahwa NII ada di Al Zaitun. Nah, ini menjadi catatan khusus bagi kita untuk membawa apakah ini bisa NII bisa diproses hukum, bisa diproses hukum. Yang penting adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok NII ini melanggar hukum. Saat ini juga proses sedang berjalan oleh Mabes Polri terkait dengan yang diadukan. Kemudian untuk kasus NII-nya sendiri, kita akan lakukan pendalaman lagi untuk seperti apa yang disampaikan, karena kita berhadapan hukum itu harus dengan hukum positif yang jelas, fakta yang ada bukti-bukti yang jelas, ada peristiwanya, ada kesaksiannya. Jadi, dan ada artinya tidak cukup dokumennya. Kalau tidak cukup hanya dengan tahu NII ada di Al Zaitun dan Al Zaitun ada NII, nggak cukup untuk meringkus itu. Cukup untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan Pak Didi dan juga Gus Najih, tapi kami harus jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Oke, boleh nggak saya tadi, kalau nggak salah tadi Anda siapin berkas ya tadi ya, yang 1 lembar soal ya itu. Ini ya salah satu contohnya hitungan uang yang masuk. Ini masih baru ya Mbak ya, 2023 ini. Iya, jadi dia akan ada posting bahwa uang itu nanti sebagian buat kemana, ada yang buat yang nyari uangnya, terus boleh ada. Saya lihatkan ke sini ya. Ini tertangkap oleh kamera ya. Saya sambil nanya ya Mbak ya ini ya. Ini hitungan Jumat berkah yang dikumpulkan. Ini ya. 1 bulan ya, kurang lebih dapatnya segitu ya. Ini OPSYYS ini apa? Operasional Yayasan. Ya. Ini 50%. Dari dana yang dimasuk ya itu akan. Oh, jadi 50% untuk yayasan. Jadi operasional tuh kayaknya buat nantinya tuh ada buat urusan yayasan sama buat kasih ke anak yatim, ada acara-acara. Oh, dari semuanya 50% itu dibagi-bagi. Iya, tapi dari 50% ini nanti akan kebagi lagi, saya nggak apal nih ininya. Ada gift 23%. Gift ini buat yang kayak fee buat orang yang nyari ngumpulin uang. Oh, ada fee-nya untuk kayak yang ngumpulin uang. Saya telemarketing misalnya mencari dan terus saya bisa masukin 20 juta nih. Mbak dapat 23%. Iya, dari 20 juta. 17% Jamas. Ini untuk yayasan Jamasnya. Bukan, Jamas itu setoran nanti uang itu. Jadi saya pencari dana. Saya kan harus setor, ada namanya Jamas, ada SP, ada segala macam nih. Ini postingannya nih. Jadi nanti saya udah berapa nih yang udah saya ini kan ditargetin, saya sebulan misalnya 1,5 juta harus masuk. Nah itu kepasuk nggak? Kalau dia masih kurang dari ini, dia harus tutup pakai duit sendiri. Pakai uang sendiri itu? Oh iya, makanya akhirnya banyak yang mencari biar uang nggak keluar sendiri. Gimana caranya dia telemarketing atau dia fundraising atau dia berdiri di. Tapi malah yang untuk anak yatimnya nggak tertulis di sini. Ini hanya untuk semen, untuk HR nih. Ke Ramadan, HQ. Harga kurban. Untuk kurban. Iya. Malah untuk anak yatimnya nggak kelihatan di sini gimananya. Ini yang bikin Anda keberatan. Iya, karena saya ngerasanya, saya ngerasain nggak amanah. Saya kan kayak punya keluarga, takutnya ada uang yang saya bawa, yang suami bawa ke saya kalau nggak negur, saya mengiyakan sesuatu yang haram, saya telan dong. Nah, itu yang membuat saya perang batin gitu loh. Nah, Mbak Mawar, sebagai anggota NII, Anda sudah berapa lama sih? Dan gimana awalnya kok Anda tuh mau? Dulunya sih saya lagi nerusin kuliah S1 ya, kalau nggak salah dulu tuh. Jadi ada staff admin di kampus itu yang ngajak saya ikutan kayak pengajian, pergi ngaji. Pengajian itu nggak akan banyak orangnya dan masih pada muda-muda, paling umur muda antara 25 sampai 30 tahun lah, masih pada muda. Kita datang ke pengajian, kayak rumah tempat tinggal, ada yang ngisi. Paling cuma 4 orang, 5 orang, 3 orang, ya kayak gitulah. Tapi saya baru tahu bahwa yang ngajak saya itu sebenarnya mereka sudah duluan masuk. Oh, sudah bergabung di NII. Iya, jadi menggiring seorang. Iya. Anda sendirian yang masih baru ternyata. Tapi pas ketika saya tahu, oh ternyata saya sendirian, mereka yang ngajak bareng itu ya soal ngaji bareng nih. Padahal mereka udah tahu nih targetnya yang mau kita ajak. Dia juga pintar, dia akan nyarinya orang yang berani, yang punya duit. Karena bagi dia kan butuh untuk habis itu kita bisa ngebantuin setoran dong. Kalau orang yang nggak ada apa-apanya ya
apa yang mau dia kasih gitu loh. Selama Anda dan suami aktif di NII, ketemu dengan Panji Gumilang berapa kali? Sering atau enggak? Kalau saya paling waktu acara Jamas ya. Terus sama dulu anak saya kan ada sempat wali santri ya, kalau ada anak kita ada acara porsen ya pokoknya yang kumpulnya anak-anak wali santri itu apa anak Itu ke Al Zaitun langsung? Iya, saya datang lihat anak tampil kayaknya waktu itu bulan pokoknya ada acara anak sekolah lah untuk kayak gitu ya kita datang diundang. Jadi yang Anda rasakan dengan sudah bergabungnya di NII dan juga terafiliasi dengan Al Zaitun yang Anda bilang. Tadi saya sempat kita ngobrol, Anda bilang Al Zaitun ya NII. NII Al Zaitun. Benar 100%. Kalau yang pada berani ngomong itu ya pembohong semua, itu bagi saya itu mereka pembohong semua. Karena Anda yang di atas dalam itu kalau dia ngomong itu pembohong semua, saya belum bisa ngomong. Tapi secara yayasan di Al Zaitun itu tidak terbunyikan kalau itu ada. Enggak, memang udah tahu. Karena kan sekarang kalau saya mau ngomong yang sudah banyak bicara aja kan dia udah ngomong saya mantan, saya pernah. Karena kita diundang ya Mbak pernah diundang kan untuk urusan misalnya ngomongin Jamas. Nggak mungkin dong kalau bukan orang dalam. Kita sekarang suruh fairin aja. Sampai sekarang juga TV One nggak bisa masuk ke dalam Al Zaitun. Iya, sekarang orang-orang di luar sana pernah nggak diundang untuk bicara Jamas. Yang orang Jamas itu ya orang dalam. Ketemu sama Sedeng itu, sekarang mau ngomong apa lagi? Kalau dia bilang AIWO ya saya bilang udah makannya itu bohongnya deh. Tapi konsepnya NII ini nggak pernah untuk mengajak perang berjihad begitu tidak, kan? Lebih seperti apa sih dia bergeraknya untuk membangun negara Islamnya? Oke. Peradaban untuk berbudaya kayak pokoknya ya makanya dia kan slogannya peradaban kan. Orang-orang yang dia rangkutnya orang-orang ini kan dan dia toleransinya oke benar. Sebenarnya di Islam juga kita bertoleransi kan, tapi di saat waktunya ibadah sebenarnya ya masing-masing. Masa iya sih sekarang di gereja boleh nggak sih kita numpang sholat? Kenapa di saat Idul Fitri ada orang yang diikutan? Nah itu yang saya bilang ini, kenapa dibilangnya jadi pluralisme ya? Sebenarnya Islam kan Nabi juga nyontoinnya ya kita berbuat baik dengan semuanya kan. Itu saya ketika ada kayak gini-gini. Itu mulai Anda ngerasa ini nggak cocok? Iya, ada gitu saya bilang kok gini gitu loh. Aturan-aturan baru yang menurut Anda nggak pas itu apa misalnya tadi? Ya tadi kayak sholat. Terus, sholat kenapa? Sholat harus? Ya dibilang kan belum perang, masa perang, masih Mekah, jadi nggak wajib. Oh tidak wajib sholat? Iya, kalau buat di bawah ya. Sekarang sih sudah mulai akhirnya, tapi sholat kalau ketika kita lagi ada acara, waktunya azan, masih aja terus acara. Sedangkan saya ikut pengajian tempat lain, break loh, semua diem, kita sholat dulu, habis selesai makan, balik lagi. Setiap habis ada azan, kita semua dulu berhenti. Ini saya ikutan pengajian tempat lain tuh kayak gitu, ikutan pelatihan dimanapun lagi ikutan menghormati. Ini ngakunya Islam, tapi kok waktunya sholat tuh terabas dianggap ini lagi sholat, acara tuh begini, itu sholat. Kalau dihitung berapa tahun berarti kira-kira Anda tergabung dalam ini? 10 tahun ada? Lebih. Tapi masih aktif suami sampai saat ini ya? Masih. Tetap ngumpulin uang untuk NII Iya wilayah. dia pegang anggota di bawah bagaimana nelfonin, ngingetin, ayo setoran tanggal segini harus kekumpul. Setoran ini tidak hanya sampai NII yang dibilang, juga ke Al Zaitun juga masuk? Iya dong. Kalau Jamas itu buat kemana? Buat kemana? Saya nggak tahu. Ke sana, ke Al Zaitun? Iya. Itu ada tercatat semuanya? Ada kan hitungannya. Kan kalau kita sendiri pun bisa waktu itu setor saya kan ada nomor anggota Jamas. Titik-titik nomor kode saya bisa sebut ke salah satu misalnya waktu itu boleh sebut nama ya. Misalnya ke bank. Oh ada terdaftar di situ ya? Nanti itu saya kasih ke ini bukti saya udah setornya. Ada. Karena tetap suami saya ditarget, suami saya nutupin. Saya bilang nggak mau tahu. Terserah cari dari mana, saya nggak mau. Kalau kita lihat tadi 2003 masih sangat baru ya tadi itu ya. Oke, baik. Mbak Mawar, terima kasih sekali atas informasinya, atas fakta-fakta yang sudah dibeberkan bagaimana Anda dan keluarga beserta suami yang merupakan anggota NII harus berjibaku mengumpulkan uang ya untuk disetorkan ke NII dan juga ada yang disetorkan untuk yayasan ke Al Zaitun juga. Baik, mudah-mudahan ini bisa membuka juga mata publik dan pemerintah bahwa tadi Anda bilang NII adalah Al Zaitun. Al Zaitun adalah NII, agar ini bisa dibenahi dengan segera mungkin. Dana-dananya itu yang saya juga nggak terima, yang yayasan-yayasan, buat nama yayasan itu, ya orang namanya orang Indonesia pasti suka membantu, iya, dermawan. senang bersedekah, dan dia pakai dengan cara kayak begitu, tapi kenyataannya benar dikasih, tapi hanya sebagian kecil, yang sisanya buat keperluan yayasan dan yang lain-lain. Ya. Pak Didi, tadi kita sama-sama mendengarkan Gus Naji juga
Sudah jelas, tapi seperti yang Anda bilang tadi, walaupun sudah jelas ini aliran dananya ke Al Zaitun, dibilang Al Zaitun adalah NII adalah Zaitun, tapi pemerintah nggak bisa ujuk-ujuk untuk menangani itu ya, kesulitannya di sana. Banyak digunakan itu. Jadi bukan nggak bisa ujuk-ujuk menangani, penanganan pemerintah sudah berjalan sampai saat ini dengan tentunya dengan dua pendekatan baik soft approach maupun hard approach dengan penegakan hukum sudah berjalan. Soft approach juga sudah dilakukan oleh kementerian-kementerian lembaga yang terkait sudah melakukan itu. Jadi tidak serta-merta dibilang nggak bisa ditangani. Informasi-informasi seperti ini kita perlu untuk menambah penguatan dalam rangka penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat-aparat yang terkait di dalamnya. Sehingga kita percaya, yakin ini bisa diatasi dan ditangani dengan tentunya berbagai macam perspektif dan hal-hal yang menyelesaikan secara smooth akan terjadi. Walaupun tidak untuk terjadi Al Zaitun sendiri ini kan sudah puluhan tahun Pak Didi. Jadi itu yang membuat terkesan kok pemerintah agak sulit nih untuk menangani dalam kasus Al Zaitun. Sebenarnya ya tidak sulit. Kita dalam berproses itu kan harus kita lihat, kita dalami karena ini banyak, ini besar. Tidak mungkin langsung segera main tabrak, main tutup, karena ini dampaknya harus kita pertimbangkan sedemikian rupa sehingga kita harus melihat sisi di situnya. Termasuk dampaknya terhadap santri yang masih bersekolah di sana betul. juga ya. Saya mau ke Gus Naji. Gus Naji tadi disampaikan bahwa ajaran yang diterima oleh Mbak Mawar tadi memang tidak mengajak untuk radikalisme kekerasan, tapi lebih ke menunjukkan ada peradabannya, ada budayanya, ada. Nah ini MUI kan termasuk yang salah satu yang cukup kencang nih melawan EDI. Dengan adanya pengakuan tadi gimana? Artinya terkesan kan, wah nggak ngebahayain kok ini NII? Iya, jadi begini. Saya jawab yang terakhir dulu. NII itu dalam perjuangannya mempunyai beberapa fase. Ya, tadi Mbak Mawar mengutip salah satunya, yaitu fase Mekah, di mana ini kan analoginya adalah analogi kehidupan di masa Nabi. Di mana pada fase Mekah memang ada beberapa syariat yang belum dijalankan. Misalnya tadi dicontohkan sholat. Pada waktu fase Mekah menurut mereka tidak wajib sholat itu, belum wajib. Kemudian nanti setelah fase Mekah itu ada yang namanya fase Madinah. Nah kemudian terkait jihad itu ada dua fase. Satu fase jihad difa'i, fase jihad ofensif, itu sudah mulai mengangkat senjata. Karena Nabi itu 13 tahun di Mekah, semenjak diutus menjadi Nabi di Mekah itu tidak pernah mengangkat senjata memang. Tapi Nabi berdakwah itu. Nah ini yang dianalogikan oleh NII. Kemudian nanti akan ada masanya gitu, ketika fase jihad defensif sudah dilakukan, itu ada masa yang namanya fase jihad ofensif. Nah ini yang harus diantisipasi dari sekarang. Ini yang menurut Anda pasti akan muncul dari NII pasti yang ada di akan Indonesia? minimal masuk dalam rencana mereka. Kalau soal berhasil tidak berhasil itu itu wallahu a'lam ya nanti. Tetapi itu masuk dalam rencana mereka. Karena sebentar saya potong. Karena kalau saya lihat dari penjelasan salah satu anggota yang aktif ini, konsepnya sih lebih ke ngumpulin uang, lebih ke finansial ya, lebih mempersiapkan secara ekonomi, iya itu kan namanya i'dad namanya. Kalau di dalam bahasa mereka itu i'dad namanya, persiapan. Itu persiapan. Mungkin tidak semua santri akan tahu persoalan seperti ini karena kan ini bagian dari grand strategi, tetapi pada tataran teknis saya kira mereka semua ini dijadikan bagian dari agenda besar NII gitu. Nah saya kira begini Pak, perlu kita pilah memang dalam hal ini antara Panji Gumilang sebagai perorangan, kemudian Al Zaitun dan NII. Panji Gumilang sudah ditangani saat ini oleh pemerintah dan kita harus menghormati proses hukum itu. Ya. Meskipun saya kira memang sangat disayangkan bahwa penanganan Panji Gumilang ini sangat lambat sekali itu. Karena Panji Gumilang ini kan anggota NII senior, usianya sudah 78 tahun saat ini. Dan saya kira tidak boleh ada orang yang berada di atas hukum. Pelaporan terhadap Panji Gumilang itu sudah tidak terhitung banyaknya.
dan Panji Gumilang selalu lolos. Bahkan ketika anak buahnya banyak ditangkap, Panji Gumilang selalu lolos. Apa faktornya kalau Anda dari Nah, BPET MUI melihat faktor apa sih? Kayaknya dia ya licin dalam tanda tentu kutip. faktor politik ya, tentu faktor politik. Nanti detail politiknya seperti apa itu apa namanya ada pembahasan tersendiri. Tetapi saya kira sebagai negara hukum mestinya setiap ada pelanggaran hukum harus diproses, ditindak ya. jangan menunggu gaduh. Sementara sekarang pemerintah ini kalau ada kegaduhan baru ditangani. Padahal persoalan ini kan sudah puluhan tahun. Lalu kemudian ada Al-Zaitun. Saya kira Al-Zaitun sendiri sudah 30 tahun. Ya. Kalau dihitung dari berdirinya kan 92. Kemudian meskipun diresmikan oleh Pak Habibie tahun 96. Itu. Oke, tapi, tahan ya, dulu. Nanti kita harus jeda dulu nih. Kita akan kembali lanjutkan diskusi ini. Tapi kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali untuk Anda. Kalau tadi saya menghadirkan perbincangan dengan anggota aktif NII, sekarang saya akan menghadirkan perbincangan saya dengan mantan santri Al-Zaitun yang menggambarkan apa yang mereka alami selama menempuh pendidikan di Al-Zaitun. Kita simak bersama. Mbak Putri apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Putri sempat berapa lama waktu itu di Al-Zaitun? 5 tahun. 5 tahun. Nah selama itu Mbak Putri ada merasakan yang seperti yang dibilang sekarang lagi rame kan ini, wah di situ ada pelencengan ideologi, ajaran yang nggak benar dan lain-lain. Mbak ngalamin itu nggak? Kalau dulu nggak ada, Mbak. Dulu semuanya normal, belajar sekolah normal, ngikutin buku-buku yang dari pemerintah juga. Jadi nggak ada ajaran-ajaran yang aneh tuh nggak ada pada saat itu. Cuma memang pas tahun 2010 akhir atau 2011 awal itu diajarkan lagu Ibrani. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata itu nyanyian Yahudi. Oh, lagu Ibrani Yang sekarang lagi rame? Yang Salam Alaihim itu? Iya. Salam itu diajarkan? Diajarkan, ada 3 lagu, Himne Matov, apa tadi, Hafenu Shalom, sama satu lagi saya lupa namanya. Nggak bertanya-tanya kok kenapa sih kita harus belajar lagu Ibrani, lagu ini? Kalau dulu kan kita nggak punya akses untuk nanya ke syekhnya ya, jadi ya yang ngajarin aja, paling dibilangnya kita tuh sebagai orang muslim harus tahu silsilah tentang Nabi gitu. Nabi Ibrahim dulu berbicara pakai bahasa Ibrani, ya kita harus belajar bahasanya gitu. Jadi argumentasinya bisa diterima oleh santri saat itu? Ya pada saat itu karena kita masih muda, terus kan emang pemahaman agamanya ya dari situ doang kan, nggak ada dari sumber lain gitu. Jadi ya terima-terima aja, nggak ada pilihan lain saat itu. Nah, bisa diceritakan nggak kondisi santri seperti apa sih? Kan Anda sempat cerita ke saya nih ada banyak bisnis dalam santri itu, di dalam Al-Zaitun. Apa aja tuh bisnis yang santri ketahui itu? Santrinya juga paham atau ikut terlibat dalam bisnis itu? Dulu yang paling rame sih pas zaman saya sapi New Zealand yang dipakein AC. Sapi New Zealand dipakein AC? Apa? Dia memang bisnis untuk Katanya hasil susunya bagus dibanding sapi biasa. Jadi sampai import dari New Zealand, terus kandangnya dikasih AC, kasih kandang sapinya gitu. Tapi bisnisnya berhasil? Enggak juga. Enggak. Kenapa? Tahu nggak sih? Nggak tahu. Tapi pada saat itu santri diajak terlibat nggak untuk berperan untuk dalam bisnis itu? Enggak. Tapi sempat tahu aja. Tahu, karena emang segitu digembor-gemborin ya gitu. Apalagi sih yang dilakukan di dalam Al-Zaitun itu, Mbak Putri? Kalau bisnis, kalau yang waktu saya masih di sana ya itu, terus sempat beras coklat namanya brown rice, katanya lebih bagus untuk kesehatan, sampai santri-santrinya juga makan brown rice pada saat itu. Terus kalau sekarang katanya ada ayam, ada garam, ada apa, saya udah nggak ngikutin banyak banget, tapi kayaknya nggak ada yang keluar ya, ujungnya dijualnya ke wali santri lagi, bukan ke luar gitu. Oh, jadi yang beli di lingkungan di dalam juga. Itu dipatok harganya berapa? Lebih mahal. Lebih mahal? Lebih mahal jauh. Tapi wajib dibeli. Itu memberatkan bagi santri dan keluarga santri saat itu. Tapi mungkin untuk para orang tuanya mau nggak mau gitu. Anda sempat cerita sama saya, itu sapi dikasih AC ruangannya. Sementara santrinya makannya enggak. Ikan blender. Ikan blender. Maksudnya ikannya tuh mungkin kalau misalnya yang santri-santri tahun 2009 sampai tahun 2012an masih ingat, ikan kuah kuning gak ada rasa kadang udah hancur ikannya. Jadi udah nggak jelas tuh bentuknya. Udah nggak bisa dimakan. Kalau menurut aku sih itu udah nggak bisa dimakan. Nggak layak makan. Menurut aku ya, tapi
yang lain, santri-santri yang lain kan mau nggak mau nggak ada pilihan gitu. Kecuali yang ada uang berlebih mungkin beli ke kantin, itu juga terbatas banget pilihannya, cuma ada satu stand bakso, terus di tempat yang prasmananya cuma ada ayam tepung, terus bakwan sama sambal. Paling kalau malam ada nasi goreng, udah itu aja, nggak ada pilihan lain gitu. Nah, selama waktu menjadi santri di situ, Anda ingat nggak Mbak, ada mungkin banyak orang-orang, pejabat yang datang, yang mampir, kan lagi heboh sekarang nih, banyak beberapa nama disebutin di situ. Sempat ketemu, sempat tahu, atau sempat disuruh nyambut bersama juga? Oh, kalau nyambut pas di zaman aku nggak ada. Tapi kalau ada yang sempat datang, aku ingat itu mungkin 2011 kali ya. Pokoknya, ya kayaknya 2011. Ada satu partai yang datang warna biru. Tapi saya nggak tahu siapa yang datang karena langsung masuk ke rumahnya saya. Taunya karena banyak bendera, terus banyak bendera partainya banyak. Terus banyak polisi yang jaga gitu. Dan itu berbarengan sama waktu santri-santri lagi ke masjid. Kita balik lagi nih soal pendidikan kurikulum. Itu normal-normal aja ya kalau bisa dibilang. Normal. Di Al Zaitun. Pernah tahu nggak santri ada afiliasi NII segala macam di situ? Kalau tahun ini aku termasuk salah satu yang ngebelain waktu tahun 2010 atau 2009 kan sempat ramai juga tuh ya tentang Al Zaitun. Ramai, dan aku juga salah satu yang ngebela karena aku nggak tahu awalnya kalau misalnya di belakangnya ini tuh ada gitu. Karena kita kan sebagai santri ngerasanya enggak kok, nggak ada apa-apa, normal, nggak ada apa-apa. Terus sempat ada yang bilang, cek tuh Rahmatan Lil Alamin di bawahnya tuh, di basementnya ada kumpulan bom-bom. Terus aku tuh sempat bilang, mana bom, orang isinya gelonggongan kayu-kayu gede gitu, gimana bomnya. Pada saat itu tuh ngebela banget. Tapi pas sekarang kesini-sini dan ngeliat juga ada beberapa teman yang emang orang tuanya juga di sana, itu tuh langsung kayak, oh gini, oh ini caranya mereka tuh nutupinnya. Pinter deh, saya udah nggak bisa ngomong lagi tuh. Tapi yang mau saya garis bawahi sebagai santri emang nggak tahu sama sekali ya. Iya, Setelah keluar dari sana baru karena ada informasi dari luar. Oke. Saya lanjutkan, saya mau ke Pak Didi langsung. Pak Didi, tadi kita sudah mendengarkan beberapa fakta, baik oleh anggota NI yang aktif dan juga mantan santri yang menyebutkan ini untuk pembenahan nih, kita berbicara pembenahan. Kalau berbicara pembenahan Al Zaitun, ada nasib santri, ribuan santri harus diperhatikan. Karena berdasarkan pengakuan mantan santri tadi menyebutkan, oh mereka nggak terima yang pelajaran yang aneh-aneh dan lain-lain. Itu juga jadi perhitungan untuk BNPT untuk pembenahan ini. BNPT sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya dalam merumuskan kebijakan maupun melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan kontraradikalisasi dan deradikalisasi dalam rangka penanggulangan terorisme, tentunya kita akan bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait untuk bersama-sama untuk melihat ini lebih jauh lagi pendekatan penanganan Al Zaitun maupun NI ataupun Panji Gumilang yang ini harus kita lebih melihatnya secara komprehensif dan sudah sementara ini berjalan ditangani oleh kementerian lembaga terkait sudah saling bersinergis sehingga tentunya kita akan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk lebih mengambil bagian dalam penanganan polemik yang ada ini. Pak Didi, ini kalau di BNPT kan ada yang namanya deradikalisasi. Nah kalau untuk NI tadi kan agak susah mendeteksinya ya. Apa yang bisa dilakukan nih kalau nggak bisa menderadikalisasi, apalagi itu dilakukan hanya bisa kepada orang yang sudah ditahan kan? Atau sudah dipidana. Jadi, untuk yang belum ini mendeteksinya apa yang bisa dilakukan? Deradikalisasi itu sesuai dengan amanat undang-undang bisa dikenakan tersangka, terdakwa, terpidana maupun kelompok orang terpapar. Ya. Nah, untuk itu langkah yang akan bisa kita lakukan adalah setelah melakukan asesmen dan pendalaman yang lebih dengan kegiatan program-program membangun wawasan kebangsaan, kemudian menguatkan terkait dengan pengetahuan terhadap keagamaan yang lebih moderat, moderasi beragama, kemudian aktivitas-aktivitas yang sosial yang lebih bagus, itu bisa untuk melakukan intervensi di Al Zaitun ini. Gus Najih, berdasarkan pengalaman Anda, mungkin nggak dilakukan itu deradikalisasi bagi orang yang terpapar lah kita bicaranya, kalau untuk yang terpidana kan agak susah ya. Yang terpapar dulu deh, mungkin nggak untuk ini. Bahasanya mungkin bukan deradikalisasi ya, karena tadi Pak Didi sudah jelaskan, itu kan untuk pelaku yang sudah dilakukan penegakan hukum, pelaku teror ya.
Jadi kalau untuk Al-Zaitun, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa penanganan ini harus holistik, Panji Gumilang harus diadili, karena teman-temannya di tahun 60-an sudah diadili, ini 2023 Panji Gumilang masih bebas ya, artinya tidak boleh ada orang yang tidak tersentuh hukum. Kemudian terkait dengan pesantrennya Al-Zaitun, saya tidak sependapat ya dengan pemerintah yang menyampaikan bahwa mereka akan membina. Dari awal kalau soal pembinaan ini kan dari awal binaan sebetulnya, dan ini sudah 30 tahun. Dibina terus tapi dibina nggak terus kelar-kelar. dan tidak pernah efektif. Kalau penanganannya hit and run kayak gini, ini persoalan tidak akan selesai. Maunya gimana? Akan terus harus diambil alih. Ada agak ekstrim, ditutup apa diambil alih gitu? Diambil alih saja, saya kira itu diambil alih. Kalau soal mitigasi santri itu sangat mudah sekali, Pak. Di Indonesia ini ada hampir 30.000 pesantren di bawah Kementerian Agama. Ya. Dengan jumlah santri jutaan. Jadi kalau Al-Zaitun itu 5.000 santri, itu kecil sekali sebetulnya. Di Jawa Timur, di beberapa pesantren itu ada pesantren yang santrinya 20.000, di Peloso, di Sidogiri, di Lirboyo itu sampai 43.000. Jadi kalau nangani 5.000 santri itu sebetulnya mudah Menurut sekali. Anda apa yang bikin pemerintah kayak mungkin ragu-ragu atau apalah untuk mengambil alih 5.000 santri? Ya, saya kira memang komitmen penegakan hukumnya lemah gitu. Mestinya kan tadi setiap ada pelanggaran hukum langsung itu ditindak. harus dilakukan penegakan hukum. Jangan menunggu gaduh. Ini nanti ini sekarang dibina lalu beberapa bulan dilupakan, nanti ketika gaduh baru ditangani lagi. Ini kan nggak boleh seperti itu, dan saya kira publik dalam hal ini harus mengawal betul kasus ini sampai betul-betul tuntas ya. Kemudian yang terakhir soal NII, selain Panji, Al-Zaitun ini juga soal NII. NII ini kan sudah 80 tahun, kira-kira 80 tahun. Dan saya kira database pemerintah soal NII sudah sangat lengkap sekali. Karena bukan barang baru ini, ini tantangan sudah sangat lama sekali. Jadi kenapa organisasi-organisasi turunannya, ya, NII sebagai induk organisasi teror, masih dianggap sebagai organisasi yang bukan organisasi terlarang ataupun DTTOT ya. Harusnya segera masukkan ke harusnya DTTOT. segera dong, karena anak-anak turunan mereka yaitu Jamaah Islamiyah, JAD semuanya sudah menjadi organisasi terlarang. Sehingga mereka dengan leluasa membangun kekuatan. Tadi Pak Didi cerita di Bali, di Sumatera Barat, di Jawa Barat, mereka masih membangun kekuatan sangat besar. Di Garut itu hasil dari mapping Pemkab itu 41 dari 42 kecamatan di Garut itu ada populasi NII. Bahkan ada seorang Kapolsek yang terpapar NII gitu. Kalau soal serangan yang terbaru misalnya tuh Siti Elina itu yang menerobos ke istana membawa pistol itu anggota NII. Oke, baik. Artinya ini salah satu masukan ya untuk pemerintah juga untuk bisa menjadikan NII masuk dalam daftar DTTOT, daftar terduga teroris atau organisasi teroris begitu ya. Baik. Sayang sekali ini waktu sudah habis Bapak-bapak. Terima kasih atas diskusinya malam hari ini. Singkat, boleh singkat saja ya. Ya, kita tidak boleh a priori tadi Gus masalah kenapa penegakan lemah. Karena kita percaya dengan aparat penegak hukum kita saat ini responsifnya bagaimana kita tahu. Cuman memang tidak mudah dalam tataran pembuktian. Bagaimana kita mengumpulkan alat bukti, bagaimana alat bukti berbunyi dan bertarung di dalam persidangan itu tidak mudah. Beda dengan tulisan di pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Baik, kita akan sama-sama tunggu goodwill-nya, keseriusannya. Jangan sampai tadi terbukti omongannya Gus Naji ya bahwa tidak ada keseriusan. Jadi sehingga polemik ini bisa segera diselesaikan. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sudah hadir di Dua Sisi. Saya Dwi Anggia, saya harus tutup Dua Sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.